ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Muharram 1433 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2011 di tempat ini, yakni di Pondok Pesantren An-Nur Al-Absari Banjarsari Ciamis. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam rangka untuk mempersaksikan masuk Islamnya 3 orang hamba Allah. Yang pertama bernama Fonijan, yang kedua bernama Ibu Saliyah, dan yang ketiga bernama Lastri. Insyaallah taala pada siang hari ini acara akan kita lakukan adalah setelah muqaddimah yang saya sampaikan ini, kemudian akan dilanjut dengan pemberian tausiah atau bimbingan kepada orang-orang yang akan masuk Islam, yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzan hafizahullah taala. Kemudian setelah itu adalah pengucapan kalimat syahadat dari ketiga orang yang akan masuk Islam dan dibimbing oleh Ustaz Fauzan hafizahullah taala. Kemudian setelah itu penandatanganan surat pernyataan masuk agama Islam, dan bagi ikhwah ataupun ummahat wal akhwat yang akan memberikan hadiah kepada 3 orang yang akan masuk Islam, maka dipersilakan nanti untuk langsung memberikan kepada orangnya. Demikian mungkin agenda acara akan kita lakukan pada siang hari ini. Maka kita langsung masuk kepada acara yang kedua, yaitu pemberian tausiah atau bimbingan dari Ustaz Fauzan hafizahullah taala. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap syukur, kita memanjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya, belas kasih-Nya, kita bisa berkumpul di majelis, di ma'had yang mulia ini, untuk kita kembali menyaksikan masuk Islamnya saudara-saudara kita yang dahulu pernah dimurtadkan oleh beberapa orang pendeta yang masuk ke Pulau Nusa Kambangan. Di hadapan kita ada saudara kita yang mulia Ponijan dan Ibu Saliyah, yaitu ibu dari Ponijan, dan juga Lastri bersama pamannya, yang mana Lastri ini adalah anak dari Bapak Suwito Wasito.
wasitoh. Naam, yang insyaallah pada hari ini akan menyatakan keislaman mereka dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, dan dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sehat, baik badan serta pikirannya. Kepada Ponijan dan juga kepada Ibu Saliyah dan kepada Selastri, kita ingatkan bahwasanya kita ini semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para nabi, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua punya kewajiban sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Maka Ponijan, kita ingatkan bahwasanya saya, Anda, dan kita semua punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Selain kita mencari pekerjaan, mencari uang, bertani, berdagang, di sana ada kewajiban yang jauh lebih besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tujuan beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Allah mengutus Musa kepada kaumnya, Allah mengutus Isa kepada kaumnya, dan terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, naam, sebagai penutup para rasul, naam, ya, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan yang perlu diketahui bahwasanya seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala utus untuk tugas yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada taghut, agar mereka menjauhi taghut. Maka beribadah itu kepada Allah, bukan kepada para nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada manusia yang saleh, bukan pula kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini adalah dakwahnya Nabi Isa, dan ini pula dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ridha naam Nabi Isa apabila Nabi Isa disembah oleh umatnya. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah?" Maka ketika ditanya oleh Allah, Nabi Isa menjawab, "Subhanak ma yakunu li an aqula lima laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik." Maha suci engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Tidak pantas bagiku untuk berbicara sesuatu yang tidak hak bagiku. Apabila aku mengatakannya, tentu engkau akan tahu. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, Allamul Ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nabi Isa tidak ridha untuk diibadahi. Maka penyimpangan yang ada pada agama Kristen, berupa peribadahan mereka kepada Isa, berupa peribadahan mereka kepada Maryam, berupa peribadahan kepada Roh Kudus, ini adalah sebuah kebatilan yang akan ditolak oleh Nabi Isa. Ini adalah sebuah peribadahan yang Nabi Isa sendiri tidak rela untuk diperlakukan demikian. Karena itu, dengan sebab itu, kita mengatakan bahwasannya agama Kristen adalah agama yang batil. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari agama yang diajarkan oleh Isa putra Maryam sallallahu alaihi wasallam. Karena Isa tidak pernah memerintahkan untuk beribadah kepada dirinya. Isa tidak pernah memerintahkan umatnya agar beribadah kepada ibunya. Isa putra Maryam dilahirkan oleh Maryam dalam keadaan dia mengatakan bahwasannya
Allah menciptakan aku agar aku menjadi hamba yang bersyukur, untuk menjadi seorang hamba yang mampu bersyukur kepada Allah, dan agar dia menyeru umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh rasul. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada sesembahan bagi kalian selain dirinya, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ila 'adin akhahum Huda, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad, Allah mengutus Nabi Allah Hud. Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sesembahan selainnya. Tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Wa ila Tsamud akhahum Syu'aiba wa ila Tsamud akhahum Salihah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Tsamud Allah mengutus Nabi Allah Saleh. Nabi Saleh juga berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dakwah para anbiya. Demikian pula ini dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin selamat, maka menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah kepada para nabi. Kemudian kami ingatkan perkara yang kedua, bahwasanya dalam beribadah kepada Allah, ummahat, barakallahu fikum. Tolong berikan kesempatan kepada saudari-saudari kita untuk bisa mengetahui al-haq. Perkara yang kedua, barakallahu fikum. Yang perlu untuk Anda ketahui, wahai saudaraku ponijan. Perkara yang kedua, bahwasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dengan cara yang lain. Hanya boleh dengan apa yang dicontohkan oleh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang menghapus ajaran agama nabi-nabi sebelumnya. Dan keberadaan Nabi Muhammad ini telah dikabarkan oleh para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kalangan Bani Israel. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka telah mengetahui tentang keadaan, tentang akan munculnya nabi terakhir, dan mereka mengetahui keadaan nabi terakhir ini seperti mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Isa alaihi salam juga berkata, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kalian akan datangnya Rasul terakhir yang namanya Ahmad. Maka kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kabar yang telah dikabarkan oleh Musa dan Isa setelah nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah umat ini mendengar tentang keadaanku, diutusnya aku, tidak Yahudi dan tidak Nasara, kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku, melainkan mereka akan menjadi penduduk neraka. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, setelah datangnya Nabi Muhammad, ada kewajiban bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ponijan, ketika Allah telah memberikan hidayah kepada Anda dan juga kepada ibu Anda dan juga kepada ayah Anda agar bisa memasuk Islam, maka ini adalah hidayah yang besar yang Allah berikan kepada kalian, yang Allah berikan kepada keluarga kalian, yang mana hidayah ini tidak ada bandingannya dengan harta dunia. Ini adalah hidayah yang besar
Karena dengan sebab keislaman seseorang akan bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seluruh kaum muslimin yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga, dan Allah akan memasukkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam neraka. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Wa may yattabi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menginginkan mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima darinya. Allah tidak akan menerima dia, dan dia akan menjadi orang-orang yang celaka. Dia akan masuk ke dalam neraka, dan dia akan termasuk dari kalangan orang-orang yang celaka. Naam, saudaraku ponijan, Ibu Saliyah dan Lastri, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Semoga Allah memudahkan keislaman kalian, dan semoga Allah menjaga kalian, memberikan keistiqomahan kepada kalian. Ketahuilah bahwasanya setelah kalian masuk Islam nanti, maka kalian akan dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat persaksian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kalian bersaksi la ilaha illallah, maka kalian harus bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada peribadahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan yang ada itu adalah batil kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka engkau harus meyakini bahwasanya peribadahan kepada Yesus adalah batil, peribadahan kepada Isa adalah batil, peribadahan kepada Maryam adalah batil, peribadahan kepada Roh Kudus adalah batil. Yang benar adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika engkau bersaksi Muhammad Rasulullah, maka engkau harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang wajib untuk diikuti, wajib untuk ditaati, akan tetapi beliau tidak boleh untuk diibadahi. Nabi Muhammad adalah rasulun la yukadzab wa 'abdun la yu'bad. Muhammad adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan, akan tetapi dia juga adalah hamba yang tidak boleh untuk diibadahi. Kita ikuti beliau karena beliau adalah Rasul, akan tetapi kita tidak boleh beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, saudaraku, yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memuliakan kalian dengan Islam. Setelah ini, maka kalian punya kewajiban-kewajiban seperti layaknya seorang muslim. Kalian punya kewajiban untuk salat 5 waktu. Kalian punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalian punya kewajiban untuk berhaji. Kalian punya kewajiban untuk membayar zakat. Yang itu semua adalah perkara yang mudah, perkara yang ringan, karena Allah tidak membebani umat ini dengan perkara yang berat yang tidak mampu, kecuali haji. Rasulullah SAW mengatakan haji ditunaikan bagi siapa yang mampu, yang Allah berikan keleluasaan kepada dia. Adapun selebihnya, salat, maka itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Engkau salat 5 waktu, yang mana itu adalah perkara yang ringan, adalah perkara yang sebentar, tidak membutuhkan waktu yang lama. Bandingkan dengan pekerjaan kalian sehari-hari di ladang-ladang kalian. Bukankah kalian menghabiskan waktu seharian penuh? Adapun untuk salat kalian hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit ataupun 10 menit. Akan tetapi ini kewajiban yang tidak boleh untuk kalian tinggalkan. Adapun zakat, apabila memang kalian tidak mampu membayar zakat, maka kalian adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Lihat betapa mudahnya agama Islam ini, betapa ringannya agama Islam ini, dan Allah tidak memberatkan umatnya. Dan Allah tidak akan memberatkan umatnya dengan sesuatu yang mereka tidak mampu memikulnya. Saudaraku, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kalian nanti di dalam keislaman. Perlu kalian ketahui, setelah kalian mengucapkan syahadat, kalian harus punya loyalitas. Kalian harus tahu siapa saudara kalian. Kalian harus tahu siapa yang harus kalian cintai. Dan kalian harus tahu siapa yang harus kalian jauhi.
Coba lihat ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para anbiya, ayah, kakeknya Nabi Allah, kakeknya para nabi, baik Nabi Muhammad ataupun anak keturunan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Lihat apa kata Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh telah ada suri tauladan, telah ada contoh yang baik pada diri Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, kakek keturunan Ishak, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan orang-orang yang bersama Ibrahim pernah berkata kepada kaumnya yang musyrik, kepada kaum-kaum yang bernyembah berhala, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian. Kami tidak termasuk golongan kalian. Kami memusuhi kalian. Dan juga apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami kufuri kalian. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya, sampai kalian mau beribadah kepada Allah saja. Maka ketika nanti kalian telah muslim, kalian harus punya loyalitas kepada orang-orang Islam. Kalian harus berloyalitas, punya kasih sayang kepada saudara-saudara yang semuslim, seiman, seislam. Dan kalian harus menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Apakah peribadahan kepada Nabi Isa? Apakah peribadahan kepada Bunda Maryam? Apakah kepada yang lain? Kalian harus menjauhinya. Tidak boleh bagi kalian untuk mendekatinya lagi. Tidak boleh bagi kalian untuk bergabung bersamanya lagi. Karena dengan itu kalian akan membatalkan keislaman kalian. Tidak boleh. Ya, jangan sampai kalian kembali lagi beribadah kepada manusia. Jangan sampai kalian beribadah lagi kepada makhluk. Itu adalah perbuatan syirik. Dan Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik kecuali kalau kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka selama-lamanya dan tidak akan diselamatkan dari neraka tersebut, wal iyadu billah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa diresapi, dan insya Allah kami akan tetap datang ke dalam Nusa Kambangan, ke dalam Keselok Jero, untuk terus membimbing kalian agar bisa belajar tentang agama Islam ini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah dan bimbingan yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan Hafizahullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah atasnya. Maka insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kepada agenda yang berikutnya, yaitu kita akan sama-sama menyaksikan pengucapan syahadat yang akan disampaikan oleh Ponijan, kemudian Saliyah dan Lastri sendiri-sendiri mungkin akan dibimbing langsung oleh Ustaz Fauzan Hafizahullah ta'ala. Persilakan. Baik, Ponijan diikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allah. Nah, Ibu Saliyah ada? Umahat tolong dibantu untuk memegang mic. Ibu Saliyah. Nah, diikuti ya Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada sesembahan
tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Lastri, putri Pak Wasito, ada? Baik, dikasih mic-nya kepada dia. Lastri? Ya. Nah, diikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, setelah ini Ponijan, Ibu Saliyah dan Lastri diharapkan untuk mandi ya, dan kemudian insyaallah kalian resmi menjadi seorang muslim dan muslimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keislaman kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keislaman kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian di atas Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita saksikan bersama pengucapan syahadat yang disampaikan oleh Ponijan, kemudian Ibu Saliyah dan Lastri. Maka nanti ketiga orang yang disebutkan tadi menandatangani surat pernyataan masuk agama Islam, yang saya akan bacakan salah satu dari sama isinya. Saya bacakan dulu surat pernyataan masuk agama Islam yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ponijan, tempat tanggal lahir Cilacap 12 Februari 1954, agama Kristen, pekerjaan petani, suku Jawa, alamat Teluk Juro, Nusa Kambangan, nama ayah Kamin, nama ibu Saliyah. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 Muharram 1433 Hijriah atau 28 November 2011, pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Pondok Pesantren An-Nur Al-Astari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat, dengan keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari luar, dan keikhlasan, kesadaran, serta dalam keadaan sehat badan dan sehat pikiran, menyatakan di hadapan saksi-saksi tersebut di bawah ini bahwa saya yang selama ini memeluk agama Kristen sejak hari ini, Senin, tanggal 2 Muharram 1433 Hijriah atau 28 November 2011, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah menerima dan mengakui agama Islam sebagai agama saya dengan ucapan pengakuan dan penyaksian atau kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Dengan pernyataan ini, tanggalah atau batalah segala kepercayaan yang saya alus sebelum pernyataan ini. Selanjutnya saya berjanji, 1. Akan setia kepada agama Islam dan akan menaati segala peraturan atau ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Akan berusaha untuk melaksanakan peribadatan menurut ajaran agama Islam. 3. Akan berusaha untuk mempelajari, memperdalam pelajaran agama Islam serta menjalankan kewajiban saya sebagai orang Islam. Banjarsari 2 Muharram 1433 Hijriah, tanda tangan saya nanti isi oleh Ponijan, Ibu Saliyah dan Lastri.
saksi Al-Ustaz Fauzan, Al-Ustaz Sufyan bersama Abidin. Ini kan mungkin lembaran akan diisi, masih tinggal penandatanganan. Jadi mungkin demikian agenda acara yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Dan sebagian disebutkan tadi untuk Ponidan, kemudian Ibu Saliyah dan Lastri. Mungkin nanti setelah ini silakan melakukan mandi. Kemudian setelah itu mohon kepada ummahat untuk membimbing tata cara wudu dan sholat kepada Ibu Saliyah dan Lastri. Juga kepada bagian ikhwah mohon membimbing pula kepada Ponidan bagaimana tata cara wudu dan sholat. Nah, mungkin sampai di sini acara kita bersyukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.